Baik, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjut lagi perbincangan. Saya langsung ke Bang Masinton lagi. Tadi sempat terputus, Bang. Bang Masinton. Ya, halo. Halo, oke, Bang. Oke, kita lihat ya narasinya. Anies ini kan selalu dihadap-hadapkan dengan PDIP satu itu. Kemudian namanya juga kan masuk dalam bakal calon presiden gitu. Nah, dari kondisi ini, apakah dengan berhentinya Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, ini memberikan efek-efek tertentu nggak pada strateginya PDIP di 2024 nanti? Ya, tentu kami tidak tidak membahas langkah-langkah inilah. Langkah-langkah orang yang kami lakukan itu ya hari ini ya konsolidasi, penguatan internal kepartaian segala macam. Jadi bagi PDI Perjuangan hari ini ya fokus pada tugas-tugas kepartaian ya, selain membantu bersama-sama dengan pemerintah ya juga menyiapkan partai memasuki tahapan-tahapan pemilu ini seperti itu. Oke, Bang Masinton. Bang Ege, menanggapi Bang, artinya nampaknya tidak ada pengaruh sih kalau untuk PDIP, tapi Anda melihat tidak ada dampaknya? Ada 4 hal, Mas, terkait dengan pertanyaan tadi, Bayu ya. Kok ini yang rame? Itu antara lain juga karena kan memang ada, tadi dihadap-hadapkan dengan PDIP, kok menyebut nama kader orang lain sebagai capres itu kok nggak ngomong-ngomong lebih dulu gitu loh. Itu salah satu yang bikin rame. Dan Ketua Umum PDIP itu berhak dong, nyebut-nyebut nama kader kami tanpa mohon izin lebih dulu gitu loh. Itu satu. Nah, ini menyambung yang tadi, tapi kan saya mengatakan ternyata karena disebut sebagai capres ini, menurut saya dia akan menjadi lebih efektif waktu kosongnya itu atau sesudah lengser ketimbang tidak ada. Coba Anda bayangkan kalau nggak ada. Betul kan? Datang kemana-mana sebagai capres mana Anda? Nah, yang ketiga, nah ini yang jauh lebih menarik, bisa lebih rame tetapi sekaligus menentukan kalau tiba-tiba betul Nasdem ini menyebutkan satu nama lebih cepat. Saya bilang lebih cepat itu karena nggak ada kepastian. Kapan coba mau menyebutkan satu namanya? Enggak, Oktober tahun depan. Semua yang lain juga akan begitu gitu. Tapi kalau betul di November ini menyebutkan, ya, itu akan mempercepat artinya Anies semakin efektif setelah lengsernya. Tapi jangan lupa itu juga katalisator untuk mempercepat sehingga Ganjar juga punya posisi yang langsung. Mempercepat yang lain juga dong kemudian ya untuk buru-buru ya kan? Yang lain juga berpikir, ini sudah ke sana. Ya kan? Yang kira-kira menurut survei yang masuk akal nih, kan banyak juga survei kurang masuk akal belakangan ini. Yang kira-kira masuk akal itu berhadapan dengan ini, Ganjar. Maka Ganjar disiapkan oleh siapa dan oleh siapa gitu. Jadi konstelasinya menjadi langsung lebih cepat ini, lebih rame. Tetapi nah, dua hal lain yang agak penting nih. 4 dan 5 tadi ya, 4 dan 5 itu adalah yang pertama. Kan betul, Nasdem punya media sendiri. Jadi mereka tinggal memindahkan realitas yang selama ini agak banyak dalam kegiatan ke tata pemerintahan DKI ke televisi. Dan agak lebih penting lagi, kalau mereka memang sudah menyiapkan ini sebagai paket komplit, ternyata sesudah itu jadwal Anies pun sudah diatur oleh mereka. Sebagai sebuah I.O. misalnya. Kan belum disebutkan Enggak, kan siapa yang akan ada 3 loh, saya- Anies, Andika, dan Ganjar. Tapi kan udah kelihatan sekarang, menyebut nama aja itu yang lebih awal. Walaupun bukan berdasarkan abjad loh. Tadi kita duga berdasarkan abjad kan. Coba Anda lihat A-N-I-S-A-N-D. D dulu mestinya. Andika dulu. Nah, Bang, tapi sebelum lanjut lagi ke Bang Bestari ya. Tadi kalau misalnya Bang Masinton udah bilang ya tugas PDIP hanya melaksanakan tugas-tugas kepartaian saja secara normatif gitu. Tapi kan setidaknya nggak tahu, bayangan saya sih PDIP juga pasti punya radar-radar tertentu gitu ketika melihat ini. Nah, kalau analisanya Bang Egy, saya sih terima kasih kepada PDIP di DKI karena ini manis prosesnya. Manis itu artinya kalau PLT yang lain termasuklah ya Nasdem dan lain-lain, tapi kan kebetulan ketuanya kan PDIP, Mas Pras. Maksud saya kalau PLT yang lain itu tiba-tiba aja loh. Ya kan ditunjuk kalau mereka dirapatkan dulu. Keluar usulan 3 nama ya, masing-masing fraksi 9 kali 3, keluar 3 nama baru diusulkan kepada presiden. Ini kan manis. Jadi tidak langsung ada. Jadi ini prosesnya manis. Nah, baru yang kedua tadi menjawab pertanyaan tadi, apakah ini misalnya akan terus berhadapan dan tidak punya radar-radar? Pasti.
setiap gerakan yang mempercepat, termasuk mengumumkan nama capres Siapa dari dulu? kader orang lain, itu kan sudah ada reaksinya. Dan reaksinya nggak main-main loh waktu itu. Ya kan? Nah, kalau Anda tidak ikut barisan, out. Ya. Betul nggak? Itu keras. Ya, kita masih Nah, ingat. sama seperti sekarang radar dipasang. Kalau ada yang mempercepat, kan karena sudah lengser, lalu oleh Nasdem misalnya diwadahi, acara dibuat, medianya juga disusun dengan baik misalnya kan. Yang lain juga akan bereaksi dengan sangat mempercepat itu. Yang KIB mungkin langsung Ganjar, ya kan, mempercepat juga. PDIP juga setelah melihat itu langsung mungkin memotong beberapa langkah. Ganjar kan kadernya PDIP, Bang. Oh iya, tapi kan skocinya ini KIB. Jangan-jangan pergantian kemarin ini untuk memperkuat skoci. Oh. Jadi berarti kalau gitu kita harus minta statement dari Bang Masinton. Bang Masinton, bagaimana Bang Masinton? Oh, oke. Kita akan bergabung dengan Bang Masinton yang Sudah saat sampai lagi ya, akan sudah bergabung sampai. bersama kita di sini. Oke, kita akan nanti. Bang Bestari, komentar dulu Bang, boleh lah Bang. Kalau Soal bisa- apa ini komentarnya? Nah, apakah kalau misalnya- misalnya- Tadi paket Nasdem saya akan- 5 itu, Paketnya paketnya ada 5. Minimal gini, Nasdem akan merawat panggungnya Anies nggak? Sebegitu media darling kah Anies ini nantinya usai lengser dari kursi DKI 1? Saya kira begini, bahwa Anies telah menunjukkan hasil kerja yang sangat baik, yang patut dibanggakan, dan beberapa statement dari masyarakat luas, ya kalau saya katakan, merasa puas dengan kinerjanya, dan mereka sudah menyatakan kami akan merindukan gaya kepemimpinan Pak Anies. Ini masyarakat yang mana atau hasil survei yang mana? Bang? Salah satunya dari forum gereja itu, ya, yang mengatakan kami akan sangat merindukan Pak Anies karena Pak Anies mampu mewujudkan selama masa jabatan itu 50-an IMB untuk gereja gitu loh. Itu luar biasa, sesuatu yang tidak pernah kemudian diikuti oleh gubernur-gubernur sebelumnya gitu, ya. Nah ini tanda kepuasan ini tentu diyakini pula bahwa tidak akan menyurutkan ya kerinduan masyarakat terhadap keberadaan beliau, walaupun beliau tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI. Itu justru membuka ruang bagi masyarakat, bahkan di seluruh Indonesia yang undangan kepada beliau itu sudah banyak masuk, tetapi karena beliau sangat konsentrasi terhadap pekerjaannya, semua menunda hal itu, ya, sehingga kalau tadi saya sebutkan tanggal 16 itu Oktober itu adalah besok, maka lusanya itu masyarakat Indonesia boleh bergembira, Pak Anies itu boleh hadir di mana pun. Artinya bukan tanpa hal beban. yang sulit kemudian untuk merawat panggung Anies usai kehilangan panggung di kursi DKI 1 ya Bang? Iya, Ya? karena selama ini Pak Anies itu tidak pernah cari panggung, panggung yang cari dia gitu loh. Nah ini satu hal juga yang menurut saya unik. Sebagian pihak mengatakan Pak Anies itu tidak mampu mengerjakan apa-apa, tapi kok sedemikian banyak atensi publik yang menginginkan kehadiran beliau di tengah-tengah masyarakat, memberikan pencerahan. Oh, oke. Kandidatnya Menarik. kayaknya udah kelihatan ya. Nggak, ini dua Tapi ngobrolnya bentar, saya harus break Kita dulu. tahan dulu, kita tahan penting banget, ini penting banget kayak gini. Saya harus break dulu ya. Sesaat lagi kami akan kembali. Nah, Ini bukan penting banget. bikin-bikinan.